Bismillahirrahmanirrahim. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan, dan keadaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, ketaatan kepadanya, juga menjadi orang-orang yang lurus, dan juga agar mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala juga berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kalian atau kalian menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Ali Imran ayat 29. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena itu barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih atau untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia berhijrah karenanya. Hadis ini telah disepakati kesahihannya diriwayatkan oleh dua imam para ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjad bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Semoga Allah meridai keduanya terhadap kitab keduanya yang merupakan karya tulis paling sahih. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jayshunil ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ada satu pasukan menyerbu Ka'bah, maka tatkala mereka berada di tanah lapang, mereka dibenamkan ke bumi dari awal pasukan hingga akhirnya. Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, padahal di tengah-tengah mereka ada pasar-pasar mereka dan orang-orang awam, ada orang-orang yang bukan dari mereka. Beliau menjawab, dibenamkan dari awal hingga akhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lafaz ini adalah Al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Dan jika kalian diminta berangkat, maka berangkatlah. Muttafaqun alaih. Artinya tidak ada lagi hijrah dari Mekah, karena Mekah telah menjadi Darul Islam atau negeri Islam. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marud. Sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang mana kalian tidak menempuh sebuah jalan dan tidak pula melintasi sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kalian, mereka dihalangi oleh sakit.
hanya saja mereka dihalangi oleh sakit. Dalam sebuah riwayat, illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala, diriwayatkan oleh Muslim. Al-Bukhari meriwayatkannya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi SAW, maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhur. Sesungguhnya ada orang-orang di belakang kita di kota Madinah yang tidaklah kita melintasi jalan di pegunungan dan juga tidak melintasi lembah, melainkan mereka bersama-sama kita. Mereka tertahan oleh uzur. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid Al-Akhnas radhiyallahu anhum, karena bapak dan kakeknya adalah sahabat, beliau berkata, kana abi Yazidu akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha 'inda rajulin fil masjidi faji'tu fa'aqadtuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazidu wa laka ma akhadta ya Ma'nu. Bapakku Yazid pernah mengeluarkan beberapa keping uang dinar untuk dia sedekahkan. Lalu dia menitipkannya kepada seseorang di masjid, kemudian aku mengambilnya. Lalu aku datang kepada bapakku dengan membawanya. Maka bapakku berkata, demi Allah bukan kamu yang aku inginkan. Maka aku memperkarakannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisy Az-Zuhri, salah satu dari 10 orang yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga, beliau radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waja'in ishtadda bi faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarisuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulutsai mali qala la qultu fashatru ya Rasulullah faqala la qultu fathulutsu ya Rasulullah qala as-thulutsu was-thulutsu kasirun aw kabirun innaka antadhara warasataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi qala innaka lan tukhallafa fata'malu 'amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرٌ اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أنقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku pada tahun Haji Wada karena sakitku yang parah. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sakit yang aku derita telah sampai pada kondisi seperti yang Anda lihat. Sementara aku adalah orang yang kaya dan tidak memiliki ahli waris kecuali putriku seorang. Maka apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Beliau menjawab tidak. Aku bertanya, separuhnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab tidak. Aku bertanya lagi, 1/3 wahai Rasulullah? Beliau menjawab 1/3, dan 1/3 itu banyak atau besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, di mana mereka menengadahkan tangan mereka atau meminta-minta kepada orang-orang. Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala karenanya, termasuk apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggal di Mekah setelah sahabat-sahabatku pulang ke Madinah bersama Anda? Beliau bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal, lalu engkau melakukan amalan demi mencari wajah Allah, melainkan karenanya engkau bertambah 1 derajat dan ketinggian. Barangkali engkau akan diberi umur panjang sehingga beberapa kaum bisa mengambil manfaat darimu dan kaum yang lain tertimpa mudarat karenamu. Ya Allah, tetapkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah
Ya Allah, tetapkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah mengasihaninya karena dia meninggal di kota Makkah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila jasamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan wajah-wajah kalian, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena dorongan keberanian, berperang karena fanatisme, dan berperang karena riya. Siapakah yang berada di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah atau agama Allah menjadi yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakrah Nufai bin al-Harith as-Saqafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Idza taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu fin nari. Qultu ya Rasulullah, hadza al-qatilu fama balul maqtuli? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama berada dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, orang yang membunuh memang pantas masuk neraka, tetapi apa dosa orang yang dibunuh? Beliau menjawab, karena sesungguhnya dia juga sangat berkeinginan untuk membunuh temannya itu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajatan. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه. Salatnya seseorang dalam berjamaah atau secara berjamaah mengungguli salatnya di pasar-pasarnya dan salatnya di rumahnya dengan 20 derajat lebih. Hal tersebut karena apabila salah seorang dari mereka berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian mendatangi masjid hanya karena ingin sholat, tidak ada yang menggerakkannya melainkan sholat, maka dia tidak melangkah dengan satu langkah pun kecuali ditinggikan untuknya 1 derajat karenanya, dan dihapuskan dari dirinya 1 kesalahan karenanya hingga dia masuk masjid. Apabila dia sudah masuk masjid, maka dia dianggap terus berada dalam sholat selama sholat itu yang menahannya di masjid. Dan para malaikat berselawat mendoakan kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholatnya atau tempat dia sholat. Para malaikat berdoa, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya, selama dia tidak mengganggu di dalamnya dan selama dia belum berhadas di dalamnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah lafaz Imam Muslim. Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya yang maha suci lagi maha tinggi, dia berfirman, Innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin
katabahallahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati du'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian Dia menjelaskan hal tersebut. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan lalu dia tidak melakukannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Dan apabila dia berniat melakukannya kemudian melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kali kebaikan sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Dan apabila dia berniat melakukan suatu keburukan kemudian tidak jadi melaksanakannya, maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan. Dan apabila dia berniat melakukan keburukan kemudian dia jadi melaksanakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Muttafaqun alaih. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda atau bercerita, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara faqalu innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'ullaha ta'ala bi salihi a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabirani wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan fana'abi talabu syajari yawman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabistu wal qadahu ala yadi antaziru istiqadhahuma hatta barqal fajru wasibyatu yatadaghawna 'inda qadamayya fastayqadha fashariba ghabuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrati famfarajat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. 3 orang dari umat sebelum kalian berangkat hingga mereka terpaksa bermalam di sebuah gua. Maka mereka pun memasuki gua tersebut. Lalu sebuah batu besar menggelinding dari atas gunung hingga menutupi mulut gua mereka. Maka mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan bertawassul menyebut amal-amal soleh kalian. Salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah mendahulukan keluarga ataupun harta dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Suatu hari aku pergi jauh dari rumah guna mencari dedaunan untuk makanan unta. Lantas aku tidak pulang kepada kedua orang tuaku hingga mereka tertidur. Lalu aku pun memerah susu untuk keduanya. Namun aku mendapati mereka telah tertidur. Maka aku enggan untuk membangunkan keduanya, dan aku juga enggan untuk mendahulukan keluargaku maupun budak-budak atau pembantuku dalam hal memberi minum susu di petang hari sebelum mereka berdua. Maka aku pun berdiam diri sementara gelas susu masih ada di tanganku, menunggu kedua orang tuaku bangun hingga terbit fajar. Padahal anak-anak berteriak-teriak menangis karena lapar di kedua kakiku. Kemudian kedua orang tuaku bangun lalu meminum jatah minum susu sore hari mereka. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskanlah kami dari himpitan batu besar ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar dari gua. Qala al-akhar, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisaa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinina
فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. Yang lain berdoa, ya Allah, sesungguhnya dulu aku memiliki sepupu perempuan yang merupakan orang yang paling aku cintai. Dalam sebuah riwayat, aku mencintainya dengan cinta seperti halnya cinta yang paling dalam dari seorang laki-laki terhadap wanita. Maka aku menginginkan dirinya, namun dia menolakku. Sampai tatkala musim paceklik menghimpitnya, dia datang kepadaku. Aku pun memberinya 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya untukku, dan dia terpaksa menyetujuinya. Hingga tatkala aku telah menguasainya, dalam satu riwayat tatkala aku telah duduk di antara kedua kakinya, dia berkata, takutlah kepada Allah, jangan kamu merobek cincin kecuali dengan haknya. Maka aku pun pergi meninggalkannya, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai, dan aku pun membiarkan emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan itu demi mencari wajah-Mu, maka bebaskanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami ini. Maka batu itu pun bergeser, namun mereka belum bisa keluar darinya. Wa qala salisu Allahumma inni ista'jartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fasammartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal faja'ani ba'da khinin faqala ya abdallah addi ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiqi faqala ya abdallah la tastahzi' bi faqultu la astahzi'u bika fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Fanfarajatis sakhratu fakharaju yamshun. Orang yang ketiga berdoa, ya Allah, aku dulu pernah memperkerjakan para buruh, para pekerja, dan aku telah memberikan kepada mereka semua upah mereka, kecuali satu orang yang meninggalkan haknya dan pergi. Maka aku mengembangkan upahnya itu hingga menjadi harta yang sangat banyak. Kemudian setelah berlalu beberapa lama, dia datang lagi kepadaku dan berkata, wahai hamba Allah, bayarkanlah kepadaku upahku. Aku berkata, semua yang kamu lihat ini berasal dari upahmu, adalah upahmu. Ada unta, sapi, kambing, dan juga budak-budak. Maka dia berkata, wahai hamba Allah, jangan mengejekku. Aku berkata, aku tidak mengejekmu. Lalu dia mengambil semuanya, dia menggiringnya dan tidak menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika aku melakukan itu semua demi mencari wajah-Mu, maka lepaskanlah kami dari apa yang menimpa kami ini. Maka batu itu bergeser lagi dan mereka pun keluar meneruskan perjalanan. Muttafaqun alaih.